kuncinya. Jadi jangan terpaku sama kata-kata yang begitu panjang, tapi langsung cari kata kuncinya. Kalau dalam soal ini, kata-kata kuncinya adalah pertama anak. Anak, lalu diare lebih dari 3 kali. Dan nafsu makan menurun. Oke, berarti kita sudah tahu kondisi klinis dari pasiennya apa. Dia mengalami diare, BAB lebih dari 3 kali, dan nafsu makannya menurun. Lalu yang ditanyakan apa nih? Yang ditanyakan adalah terapi utama. Nah, hati-hati, kadang kita bisa terkecoh. Kalau misalnya pertanyaannya terapi utama sih, mungkin kita lebih mudah ya untuk menjawabnya. Tapi kadang yang ditanyakan adalah terapi kedua, atau terapi ketiga, atau terapi alternatif. Jadi kita harus cermat dalam mencari kata kunci dalam soal. Oke, kita langsung ke pilihan gandanya. Kalau untuk anak, oke, langsung ke pembahasan aja ya. Kunci jawabannya kalau untuk anak adalah oralit. Jadi di sini pilihannya kan ada atapulgit, kaolin, loperamid, laktulosa, atapulgit, dan oralit. Tuh. Kalau untuk anak, pilihan pertama berdasarkan rekomendasi dari American College Gastroenterology, dari WHO, itu merekomendasikan untuk pemberian oralit dulu. Karena pada anak itu rentan mengalami diare atau kekurangan cairan. Nah, masih ingat nggak tanda-tanda diare apa? Kalau pada anak. Kalau misalnya pada anak, tanda-tanda diarenya bisa dilihat dari kalau misalnya dia menangis tapi nggak mengeluarkan air mata. Terus anaknya jadi lebih rewel. Terus penurunan volume dari urinnya. Dan juga turgor kulitnya juga menurun. Gitu. Selain itu kulitnya juga kering. Jadi dari tanda-tanda dehidrasi tersebut kita bisa tahu kalau misalnya anak tersebut mengalami dehidrasi. Nah, terapi yang digunakan adalah oralit atau oral rehydration solution. Oralit sekarang banyak ya, bisa dibeli langsung di apotek atau dilarutkan atau buat sendiri. Itu dari campuran garam dan gula. Tuh, jadi bisa pakai 8 sendok teh gula dengan setengah sendok teh garam dalam 1 liter air. Itu rekomendasi dari WHO. Oke, kita lanjut. Oh ya, total soalnya ada 30 ya. Kita bahas dalam waktu 2 jam. Nah, lalu obat-obatan yang lain gimana? Apakah nggak bisa digunakan pada anak-anak? Kalau dari rekomendasinya si GI.org ini, untuk antiemetik, antikolinergik, anti diare seperti golongan opium, terus arang atau norit biasanya, kaolin dan pektin, serta steroid, itu tidak direkomendasikan diberikan kepada anak karena resiko efek sampingnya lebih besar daripada manfaatnya, kecuali dengan saran dokter. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu bisa diberikan obat-obat tersebut. Namun kalau untuk swamedikasi untuk pertama kali diberikan itu kurang direkomendasikan. Gitu. Lalu jumlah ORS atau okalit yang diberikan dapat disesuaikan dengan usia dan berat badan anak. Ini. Jadi kalau misalnya usianya kurang dari 4 bulan dengan berat badan kurang dari 5 kilo, bisa minum 200 sampai 400 ml dalam waktu 4 jam pertama ketika diare. Gitu. Jadi oralit ini digunakan untuk menggantikan minumannya. Jadi minum air putihnya itu diganti pakai oralit aja. Nah, disesuaikan ya di sini. Kalau misalnya semakin besar usianya dan semakin berat badannya, maka jumlah volume ORS-nya juga akan lebih banyak. Lanjut lagi. Oke, soal nomor 2. Seorang pasien bayi berusia 7 bulan mengalami diare, sudah BAB 8 kali dalam sehari. Pasien diberikan terapi oralit dan mineral. Terapi mineral yang dapat ditambahkan adalah, nah, jadi berdasarkan rekomendasi tadi dari WHO atau dari GI.org, selain diberikan oralit juga bisa ditambahkan, ada yang tahu jawabannya? Nah, ini masih mudah sih kategorinya. Nah, ini jawabannya B atau zinc sulfat.
Gitu. Jadi, kenapa kok diberikan zinc sulfat? Jadi, zinc ini merupakan mineral yang bermanfaat untuk pencernaan juga. Nah, ini kita bisa lihat bermanfaat untuk sintesis protein, pertumbuhan sel, meningkatkan sistem imun, dan meningkatkan transport air dan elektrolit di usus. Nah, sekarang kan di masa pandemi gini lagi hits banget ya si zinc ini. Kayaknya semua orang nyari vitamin yang mengandung zinc. Nah, selain dia bermanfaat untuk daya tahan tubuh, dia juga bermanfaat untuk diare. Pada anak atau pada dewasa pun juga bisa sih. Itu bisa mengurangi frekuensi dari BAB-nya, juga mencegah kekambuhan. Jadi supaya diarenya tuh nggak kambuh lagi. Gitu. Bisa diberikan zinc. Lalu, nah ini ya, dosisnya berbeda berdasarkan usianya. Kalau misalnya pada usia ini aja deh. Untuk anak di atas 6 bulan bisa diberikan untuk anak di atas 6 bulan dapat diberikan 20 mg dalam sehari. Lalu kalau di bawah 6 bulan diberikan 10 mg per hari. Biasanya bentuknya sirup ya. Selama 10 sampai 14 hari. Jadi meskipun diarenya itu sudah selesai, minum zincnya harus tetap dilanjutkan sebagai suplementasi. Tapi pengalamanku sih di apotek, beberapa orang tua itu juga memberikan anaknya zinc meskipun anaknya nggak lagi diare. Jadi memang untuk suplementasinya aja gitu. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Nah, soalnya mulai agak menengah nih, udah mulai agak sulit. Oke, seorang pasien dewasa mengeluhkan nyeri pada lambung, pada perutnya maksudnya ya, disertai diare dan lendir pada fesesnya. Kemudian diresepkan sulfasalasin 500 mg 4 kali sehari. Apakah kegunaan dari si sulfasalasin tersebut? Oke, kalau misalnya kita lihat dari soal ini, kelihatannya ini bukan diare yang biasa ya, tapi sudah mengarah ke, coba dilihat dulu dari pilihan gandengnya. A. Mengobati IBD, ulceratif berat IBD, irritable bowel disease. B. Mengobati infeksi gastritis. C. Gastroprotektif dan netralisir asam lambung. D. Off-label peptic ulcer. Dan E. Mengobati IBD ringan sampai sedang. Nah, kira-kira yang mana ya jawabannya? Oke. Jawabannya adalah yang E. Mengobati IBD ringan sampai sedang. Jadi, kalau misalnya kita melihat pembahasan tentang irritable bowel disease, itu memang dia dibagi menjadi dua tipe, yaitu ulcerative colitis atau biasanya kalau di guideline disingkatnya UC, dan Crohn's disease. Jadi, kedua penyakit ini termasuk bagian dari IBD. Jadi jangan bingung ya, Crohn's disease ini apa sih gitu. Dia juga bagian dari IBD. Gitu. Nah, sulfasalasin ternyata dia terbukti memiliki efikasi memicu perbaikan dari ulcerative colitis tadi untuk derajat ringan sampai sedang. Ini kalau misalnya ini kita bisa lihat di sini terapi yang direkomendasikan